Pemirsa, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2022 bertambah 200.000 orang. Secara geografis, sejumlah kendala pun ditemukan yang membuat sejumlah daerah belum tersentuh pembangunan dan menjadi tertinggal. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Wira Putri. Halo, saya Rianti Aurora Nasution. Hai, saya Imam Khairi Al-Mubarak. Halo, saya Belinda Rizky Rusna. Hai, saya Dimas Satrio Widardo. Halo, nama saya Dea Andini. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas L3 atau C Administrasi Publik Indralaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kebijakan yang berorientasi pada kemiskinan dan wilayah 3T, yang dimana contoh kebijakan yang kami ambil yaitu adalah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Yuk disimak penjelasannya, saya kira. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Latar belakang terjadinya kemiskinan mencakup berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pertama adalah faktor internal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas yang seringkali menjadi penyebab rendahnya pendapatan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kedua, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah yang belum optimal, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar, seperti ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Permasalahan kemiskinan juga sering diperparah oleh kondisi geografis, konflik sosial, dan bencana alam. Daerah 3T adalah singkatan dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada wilayah-wilayah di Indonesia yang biasanya terpencil secara geografis, keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain secara nasional. Adanya daerah 3T disebabkan oleh faktor geografis, di mana daerah ini berada jauh dari pusat-pusat ekonomi dan politik, sehingga kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Daerah-daerah ini tertinggal dalam aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Wilayah ini biasanya terpencil secara geografis, jauh dari pusat pemerintah dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas umum. Kebijakan pembangunan yang kurang merata dan terfokus di wilayah perkotaan juga memperburuk ketimpangan yang ada. Kondisi kemiskinan merupakan sebuah masalah yang selalu menjadi perhatian oleh negara kita, yang dimana garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 582.000 per kapita per bulan dengan komposisi 74,44% untuk kebutuhan makanan dan 25,56% untuk kebutuhan bukan makanan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 turun menjadi 9,03% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang. Angka ini menunjukkan sebuah penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana persentase penduduk miskin berada pada tingkat 9,36% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,90 juta orang. Selain itu juga terdapat sebuah perbedaan yang sangat terlihat antara pedesaan dan perkotaan, yang mana di kota itu kemiskinannya lebih dikit dibanding di pedesaan. Selain kemiskinan, daerah 3T juga merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintahan di Indonesia, yang mana keterbatasan ini seringkali berimbas pada sulitnya masyarakat mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Salah satu infrastruktur penting untuk layanan dasar kebutuhan masyarakat adalah pembangunan sarana air minum dengan memberikan layanan akses air minum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS adalah salah satu contoh kebijakan berbentuk program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan, khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota atau periurban. Program PAMSIMAS 1 dilaksanakan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di 110 kabupaten atau kota dari 15 provinsi yang mencakup 6.845 desa. Pada tahun 2022, PAMSIMAS memasuki fase peralihan dari pendanaan loan dan grant ke dana rupiah murni dengan pembiayaan bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPN yang mencakup 1.810 desa atau kelurahan. Hingga akhir tahun 2022, PAMSIMAS berhasil meningkatkan akses air minum dan perilaku hidup bersih dan sehat di 37.482 desa di 415 kabupaten atau kota di 33 provinsi dengan manfaat yang dirasakan oleh lebih dari 25,9 juta penduduk Indonesia. Melalui program ini, pemerintah pusat berperan untuk menetapkan kebijakan umum dan menyediakan anggaran-anggaran serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah agar dapat membangun infrastruktur air minum dan sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan dan kebutuhan lokal. Selain penyediaan anggaran dan pengawasan, pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam menetapkan regulasi
serta pedoman yang membantu memastikan implementasi program Pamsimas berjalan dengan lancar dan sesuai target. Selain itu, pemerintah pusat turut melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program Pamsimas di lapangan. Evaluasi ini mencakup peninjauan pencapaian target akses air bersih, tingkat kepuasan masyarakat, serta dampak terhadap kesehatan dan ekonomi pada wilayah 3T. Selanjutnya ialah peran pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan Pamsimas, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup di wilayah 3T. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyesuaikan program dengan kondisi lokal seperti karakteristik sosial ekonomi masyarakat serta ketersediaan sumber daya alam. Penyesuaian ini memungkinkan program berjalan dengan efektif, di mana pemerintah daerah berperan dalam mengidentifikasi langsung titik-titik yang membutuhkan intervensi, sanitasi, dan air bersih, serta memprioritaskan wilayah dengan akses infrastruktur yang minim. Melalui peran ini, pemerintah daerah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil dapat terus berkembang. Selain bertindak sebagai pelaksana teknis, pemerintah daerah juga aktif memberdayakan masyarakat setempat dalam program Pamsimas. Pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik diberikan agar masyarakat dapat turut menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran organisasi dan masyarakat dalam kebijakan Pamsimas. Peran organisasi ini berperan dalam menyediakan sumber daya tambahan teknologi dan keahlian teknis seperti pelatihan pengelolaan fasilitas air bersih dan sanitasi. Organisasi juga mengidentifikasi kebutuhan lokal yang belum terjangkau pemerintah, memperkuat keberlanjutan program, dan memperdayakan masyarakat agar mandiri. Selain itu, organisasi juga membantu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan melakukan monitoring serta evaluasi program. Melalui data dan advokasi, organisasi ini berkontribusi pada kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah 3T. Selanjutnya, peran masyarakat dalam kebijakan Pamsimas ini adalah berperan sebagai vital dalam penerima manfaat sekaligus pelaku utamanya. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan hingga pemeliharaan fasilitas. Dengan terlibat aktif, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab, mendorong keberlangsungan program, dan mereka juga berperan dalam menjaga infrastruktur, menerapkan pola hidup sehat, dan mengikuti pelatihan yang meningkatkan kemandirian serta ekonomi lokal. Oleh karena itu, dengan peran masyarakat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga motor penggerak pembangunan di wilayah 3T ini. Program Pamsimas bertujuan menyediakan akses air bersih bagi masyarakat, namun dalam implementasinya menghadapi berbagai kendala. Di antaranya yang pertama, kualitas air tidak layak minum. Air yang dihasilkan belum memenuhi standar dengan rasa kurang sedap bahkan setelah dimasak dan dicampurkan dengan bahan makanan. Yang kedua, tunggakan iuran bulanan. Banyak warga menunggak karena distribusi air tidak merata dan kurangnya transparansi pengelolaan dana. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dalam pemeliharaan, di mana warga enggan terlibat dan menganggap pemeliharaan merupakan tanggung jawab pengurus saja. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara pengurus dan masyarakat. Komunikasi buruk antara pengurus dan warga menyebabkan miskomunikasi dan persepsi negatif. Yang terakhir, kurangnya komitmen akibat minimnya pemahaman tentang pemberdayaan. Baik pengurus maupun masyarakat kurang memahami pentingnya pemberdayaan sehingga program berjalan kurang maksimal. Baik, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.